Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Imam Sugiharto dari Prodi Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pengantar data science pada pertemuan keempat dan mempraktekkan beberapa contoh dasar dalam menggunakan pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. Bahasa pemrograman Python sendiri diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991. Dalam penerapannya, Python memiliki ekosistem yang sangat kaya melalui berbagai library pendukung. Library ini berfungsi untuk menyederhanakan berbagai proses komputasi, mulai dari pengolahan data, analisis statistik, hingga visualisasi dan pembelajaran mesin. 6 diantaranya yang paling populer dan banyak digunakan akan kita bahas di sini. Yang pertama, NumPy. NumPy merupakan library yang memudahkan dalam pendefinisian array, baik 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, atau n dimensi, dan digunakan untuk komputasi aljabar linear. Dengan NumPy, pengguna dapat bekerja dengan data numerik dalam bentuk matriks atau vektor secara efisien. Operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian matriks, hingga fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan cepat tanpa melakukan perulangan manual, sehingga sangat membantu dalam analisis dan komputasi ilmiah. Kemudian yang kedua adalah SciPy. SciPy merupakan library yang melengkapi NumPy untuk keperluan komputasi saintifik seperti aljabar linear, integrasi dan diferensiasi numerik, transformasi Fourier, optimasi interpolasi, dan statistik. Library ini sering digunakan untuk perhitungan ilmiah dan teknik, seperti menyelesaikan persamaan diferensial, menghitung integral kompleks, atau mencari nilai minimum dari suatu fungsi matematika. Dengan SciPy, proses komputasi menjadi lebih cepat, akurat, dan praktis. Kemudian yang ketiga, Pandas. Pandas adalah library untuk pengolahan data dalam bentuk tabular, seperti di Excel, yang menjadi pustaka utama bagi data scientist. Library ini memungkinkan pengguna mengolah data dari berbagai sumber seperti CSV, Excel, SQL, atau Google BigQuery. Seperti data frame dan series sangat membantu dalam membaca, membersihkan, mengelompokkan, dan menganalisis data secara cepat, efisien, serta mudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah Matplotlib. Digunakan untuk memvisualisasikan data dalam berbagai bentuk grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, seperti line chart, bar chart, histogram. Melalui Matplotlib, hasil analisis data dapat disajikan secara visual, sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, pengguna dapat menyesuaikan warna, label, ukuran, dan tata letak grafik sesuai kebutuhan. Membuat visualisasi menjadi lebih informatif dan menarik. Kemudian yang kelima, scikit-learn, yaitu merupakan toolkit berbasis SciPy yang ditujukan untuk membangun model prediktif menggunakan machine learning. Library ini menyediakan berbagai algoritma seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan reduksi dimensi. Scikit-learn banyak digunakan dalam pembuatan model kecerdasan buatan karena mudah digunakan, memiliki dokumentasi lengkap, dan cocok untuk eksperimen maupun penerapan pada data nyata. Yang kemudian yang keenam adalah Seaborn. Seaborn merupakan library yang dikembangkan dari Matplotlib dan ditujukan untuk visualisasi grafis statistik dengan tampilan warna yang menawan, serta integrasi yang baik dengan Pandas. Dengan Seaborn, pengguna dapat membuat grafik statistik seperti boxplot, heatmap, atau scatterplot hanya dengan beberapa baris kode. Hasil visualisasinya itu lebih estetis
informatif, dan ideal untuk analisis data eksploratif. Nah, setelah kita mengenal berbagai library penting yang sering digunakan di Python, sekarang saatnya kita akan masuk ke tahap praktik. Kita akan mulai dari dasar dulu, yaitu bagaimana cara menulis komentar, membuat variabel, dan mengenal tipe data langsung dari VS Code. Saya menggunakan Visual Code karena di pemrograman lalu, saya menggunakan text editor ini. Baik, kita sudah memasuki Visual Studio Code. Pertama-tama kita akan buka folder untuk membuka file Python-nya. Di sini saya akan membuat sebuah komentar dengan tanda pagar. Ini adalah komentar. Kemudian untuk membuat komentar terdiri dari beberapa baris, bisa menggunakan ketik 3 kali, ketik 2-3 kali. Ini adalah komentar multi baris. Dan selanjutnya kita akan mengenal dengan yang namanya variabel. Variabel adalah tempat di mana sebuah nilai itu disimpan. Misalkan di sini saya akan buat variabel x sama dengan 5, atau kemudian membuat variabel dengan isinya adalah nama saya sendiri, yaitu Imam Sugiharto. Dari variabel ini saya akan mencoba untuk mencetak dengan perintah print. Nah, di sini akan muncul 5 karena saya mencetak variabel x, di mana variabel x itu bernilai 5. Jika saya mengganti dengan variabel nama, maka yang keluar adalah nama saya. Di sini berarti sebuah variabel itu dapat menyimpan nilai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe data dasar. Jadi tipe data dasar itu terdiri dari integer, yaitu bilangan bulat, baik itu angka dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian tipe data yang kedua yaitu float atau bilangan desimal. Contohnya seperti angka 10,5, 12,7, 20,30, dan seterusnya. Di mana angka-angka float ini merupakan angka desimal terdiri dengan koma. Namun di Python kita koma itu menggunakan titik. Kemudian tipe data string, yaitu sekumpulan karakter yang mana cirinya yaitu menggunakan tanda petik 2 atau diapit dengan tanda petik 2. Seperti misalkan saya menulis nama saya Imam Sugiharto atau kalimat hello world dan lain-lain. String ini ciri khususnya yaitu menggunakan petik 2. Kemudian tipe data boolean. Tipe data boolean ini merupakan nilai logika yang mana hanya terdiri dari 2, yaitu true dan false saja.
Kemudian kita akan membahas tentang operasi dasar. Jadi di Python kita ada dua macam operasi dasar, yaitu operasi aritmatika, di mana operasi aritmatika ini sering sekali digunakan seperti penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian bulat, dan modulus. Kemudian operator dasar lainnya seperti operasi pembanding. Atau biasanya kita gunakan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kemudian kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, kedua operasi ini merupakan operasi yang sering digunakan untuk menganalisis data. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat contoh kecil. Misalkan saya membuat variabel dengan variabel A dengan nilai 6, kemudian variabel B dengan nilai 2. Kemudian kita akan mencoba melakukan operasi aritmatika. Kita akan mencoba dengan membuat variabel C, di mana variabel C akan menjumlahkan variabel A ditambah variabel B. Kemudian jika kita print untuk nilai C sendiri, dan kita run, dan nilainya ada 8. Karena variabel A bernilai 6 dan B bernilai 2, ketika dijumlahkan, maka jumlahnya adalah 8. Kemudian apabila saya ganti operator aritmatikanya menjadi perkalian, maka kita akan mencoba melihat hasil perhitungannya. Jika A dikali B, berarti jika di run, maka hasilnya 12. Karena variabel A 6, jika dikali 2, berarti hasilnya 12. Bagaimana jika pembagian? Sama, kita coba run. Nah, hasilnya adalah 3. Karena 6 dibagi 2 adalah 3. Dan ini merupakan salah satu contoh kecil dalam pengoperasian aritmatika. Kemudian kita akan mencoba melakukan operasi pembanding. Seperti yang sebelumnya disampaikan, bahwa operasi pembanding ini hanya menghasilkan nilai true dan false saja, yaitu bernilai boolean. Jadi kita akan mencoba membandingkan variabel A dan variabel B yang telah kita buat sebelumnya. Ketika kita mencoba membandingkan, dengan operator sama dengan, maka apabila kita print, kita run, maka akan menghasilkan nilai false. Karena memang nilai variabel A dan B itu berbeda. A bernilai 6. Lalu bagaimana bila kita mengganti nilai variabel B-nya menjadi 6 juga? Maka bila di run, maka hasilnya adalah true. Karena memang benar variabel A dan B sekarang nilainya sama. Lalu bagaimana jika dikembalikan lagi? 2, kita akan buat perbandingan apakah A lebih besar daripada B. Jika kita run, maka hasilnya adalah true, boolean juga. Dan benar karena nilai 6 memang lebih besar daripada 2. Lalu bagaimana jika dibalik? Maka nilainya akan false.
karena 6 bukan lebih kecil daripada B, atau 6 bukan lebih kecil daripada 2. Nah, itu tadi merupakan operator dasar pada operasi pembanding. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur data dasar pada Python. Yang pertama adalah struktur data list. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang dapat dirubah dan tersusun secara terurut. Nah, list ini ditandai dengan kurung siku. Di sini kita akan membuat list dengan nama buah, di mana datanya terdiri dari apel, kemudian jeruk, kemudian pisang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses data di dalam list tersebut dengan menggunakan indeks. Di sini kita akan print buah, kemudian indeks ke 0, kita coba print. Nah, di sini menampilkan bahwa data di indeks ke 0 itu adalah apel. Kita akan mencoba untuk mengakses data kedua, atau di sini kita akan menggunakan indeks ke 1. Kita run, dan di sini sudah tampak bahwa indeks ke 0-nya apel, indeks ke 1-nya adalah jeruk. Lalu kemudian bagaimana jika saya ingin menambahkan data baru di dalam list tersebut? Misalkan di sini saya akan membuat atau menambah data baru dengan perintah buah, kemudian append, kemudian saya akan masukkan data barunya, yaitu mangga. Lalu apa yang terjadi jika saya mengakses data keempatnya ya, data keempatnya, karena saya tadi sudah menambahkan mangga. Coba dengan print, kemudian buah, kemudian masukkan indeks yang ketiga ya, karena data keempat adalah indeks ketiga. Lalu run. Nah, di sini sudah muncul apel, jeruk, dan yang telah kita tambahkan tadi adalah mangga. Tapi di sini kita coba tambahkan indeks keduanya ya. Print buah, indeks kedua, kemudian kita run. Nah, di sini sudah kelihatan sih. Indeks pertamanya apel, indeks ke-0-nya apel, indeks pertamanya jeruk, indeks keduanya adalah pisang, dan indeks ketiganya adalah mangga. Sini saya akan buat komentar menggunakan elemen list. Lalu kemudian bagaimana jika saya ingin menghapus data yang ada, yaitu dengan perintah remove. Kemudian saya akan masukkan data jeruk yang akan dihapus. Sekarang kita akan coba print lagi. Kemudian buah. Kemudian sekarang
tadi jeruk di indeks pertama. Sekarang kita lihat indeks pertama jadi apa. Kemudian run. Ini sepertinya membingungkan. Kita coba matikan dulu. Jadikan komentar ya. Ini, dan ini, kemudian ini. Nah, setelah di remove tadi jeruk di indeks pertama, kita coba sekarang di indeks pertama jadi apa. Nah, sekarang di indeks pertama sekarang berubah menjadi pisang, dimana ketika jeruk di remove maka data pisang akan bergeser untuk menggantikan jeruk. Artinya di sini pada struktur data list kita dapat menambahkan data, juga dapat mengurangi data dan mengaksesnya menggunakan indeks. Di sini saya akan buat komentar menghapus elemen list. Sedikit. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas struktur data pada Python, yaitu dictionary. Jadi dictionary ini merupakan struktur data yang menyimpan datanya itu berdasarkan key dan value atau kunci dan nilai. Nah, di dictionary ini ditandai dengan kurung kurawal. Kita akan mencoba membuat dictionary bernama apa ya? Kita akan buat dictionary bernama mahasiswa. Di mana di dictionary mahasiswa ini kita akan membuat data seperti nama, umur, dan juga jurusan ya. Kita akan bikin key-nya itu nama, kemudian dibarengi dengan value-nya atau nilainya dari nama tersebut, yaitu nama saya itu Imam Sugiharto. Kemudian saya akan bikin key barunya yaitu umur. Kemudian dibarengi dengan value atau nilainya yaitu 25. Ini tidak pakai petik. Kemudian saya akan buat key-nya tadi pakai jurusan dibarengi dengan value-nya yaitu informatika. Nah, data dictionary telah kita buat. Lalu bagaimana jika kita coba print? Apakah sudah muncul run? Nah, di sini kita sudah membuat data dalam bentuk dictionary yang terdiri dari key dan value tadi. Nah, kemudian dari sini kita akan mencoba untuk menambahkan data di dalam dictionary ini. Di sini saya akan mencoba menambahkan data angkatan misalkan ya. Saya akan buat mahasiswa, kemudian saya bikin key barunya yaitu angkatan dengan nilai atau value-nya itu angkatan 2024. Kemudian kita coba print dari data mahasiswa tadi. Kita beri komentar dulu, menambahkan pasangan kunci
coba clearkan dulu, kemudian run. Kurang besar. Coba besar dikit, coba pelan-pelan. Nah, di sini sudah tampak nih data yang baru kita tambahkan, yaitu angkatan 2004 tadi. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus data yang ada di dictionary ini? Kita akan coba dengan del, kemudian mahasiswa, kemudian kita akan pilih key-nya yang akan dihapus. Seharusnya nanti value-nya juga ikut terhapus dia. Saya akan, ini kurang ketik. Jurusan, kita akan menghapus key-nya jurusan. Geser ke bawah, kita coba clear dulu, kemudian run. Nah, jurusan di sini, data jurusan sudah hilang. Nah, di sini kita coba bikin komentar dulu. Menghapus pasangan kunci nilai. Oke, di dictionary ini kita sudah mencoba untuk menambahkan data dan juga mengurangi data, dan itu bisa. Lalu selanjutnya kita akan membahas struktur data berikutnya, yaitu tuple. Nah, tuple ini sebenarnya mirip dengan list, namun dia memiliki perbedaan, di mana data yang ada di tuple ketika didefinisikan di awal tidak dapat dirubah setelah itu. Nah, tuple sendiri cirinya menggunakan tanda kurung ya, tutup kurung dan tanda buka kurung, tutup kurung. Di sini kita akan membuat tuple dengan nama apa ya? Koordinat aja, koordinat. Kemudian nilainya adalah 10, kemudian 20. Nah, dari koordinat ini kita akan mencoba dulu untuk mengakses datanya dengan menggunakan indeks print koordinat indeks 0. Kita coba clear. Nah, di sini indeks 0-nya adalah 10, sesuai ya sebagaimana data di tuple tadi. Bagaimana dengan indeks pertamanya? Kemudian masukkan indeks pertamanya. Kemudian kita coba run lagi. Nah, di sini indeks ke pertamanya ada 20, sudah terlihat ya. Nah, dari sini di struktur data tuple ini kita mencoba untuk merubah data dari salah satu data di dalam tuple ini. Misalkan di sini saya akan buat untuk merubah indeks ke 0 menjadi 15 misalkan. Kita akan buat koordinat indeks ke 0 15. Kita coba run. Nah, di sini akan terjadi error. Nah, ini menandakan bahwasannya struktur data di tuple tidak dapat dirubah. Nah, di sini kita akan beri komentar. Nah, catatan apa ya? Tidak dapat dirubah. Nah, seperti itulah tiga struktur data yang memiliki karakteristik ada yang berbeda, ada juga kesamaannya.
kita akan mencoba melihat perbedaan antara list, dictionary, dan tuple ini. Jadi berdasarkan kriteria terurut, bahwa data-data di dalam list dan tuple memang memiliki urutan. Jadi data-datanya tersusun secara terurut. Berbeda dengan dictionary yang mana data-datanya tersusun itu berdasarkan key dan value. Jadi berdasarkan pasangan antara kunci dan juga nilainya. Lalu bagaimana dengan sifatnya, sifat untuk dirubah, ditambah atau dikurangnya, di mana dari struktur data list dan juga dictionary dia memungkinkan untuk dilakukan penambahan atau pengurangan data. Nah, berbeda dengan tuple. Tuple tadi setelah kita coba ternyata error, di mana struktur datanya tidak dapat dirubah-rubah setelah didefinisikan di awal. Lalu bagaimana cara mengakses datanya ketiga struktur data ini? Untuk struktur data list dan juga tuple dapat dilakukan dengan menggunakan indeks. Berbeda halnya dengan dictionary, di mana dictionary ini untuk mengaksesnya harus menggunakan key. Lalu untuk penggunaannya sendiri, list tadi seperti yang kita sampaikan dapat dirubah dan diakses berdasarkan indeks, sedangkan tuple dapat diakses dengan indeks tapi tidak dapat dirubah datanya. Sedangkan dictionary dapat diakses dengan key. Nah, jadi itulah perbedaan antara list, dictionary, dan juga tuple, di mana masing-masing memiliki keunikannya tersendiri yang dapat digunakan sesuai kebutuhan para penggunanya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan keempat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.